Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Rifki Jamrud. Saya akan membahas tentang teori kuantitas uang yang dibawakan oleh Ephraim Fisher. Mengapa harga barang yang naik saat pemerintah mencetak uang terlalu banyak? Jawabannya ada pada teori kuantitas uang. Intinya nilai uang yang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar kita menggunakan rumus identitas Fisher, yaitu money supply, uang yang beredar dikali dengan kecepatan perputaran uang sama dengan tingkat harga kali dengan volume transaksi. Jika harga dan volume transaksi dianggap stabil dalam jangka pendek, maka peningkatan jumlah uang M akan menyebabkan kenaikan harga-harga P. Inilah akar penyebab inflasi secara moneter ya teman-teman. Nah, saya masuk pada teori preferensi likuiditas John Mayer. Berbeda dengan Fisher dan Keynes, mengapa orang-orang yang memegang tunai menyebutnya preferensi likuiditas? Ada 3 motif utama: motif transaksi untuk belanja kebutuhan sehari-hari, motif berjaga-jaga untuk dana darurat yang tidak terduga, motif spekulasi untuk memegang tunai sambil menunggu waktu untuk yang tepat untuk investasi ya teman-teman. Kemudian saya masuk pada penentuan tingkat bunga. Nah, saya akan menjelaskan tentang penentuan tingkat bunga, bagaimana tingkat bunga ditentukan. Dalam model Keynesian, tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang titik keseimbangan terjadi ketika penerimaan uang bertemu dengan penawaran uang yang diatur oleh bank sentral. Jika permintaan uang tinggi, maka tingkatan bunga cenderung naik ya teman-teman. Jika bank sentral menambah suplai uang, tingkat bunga cenderung akan mendorong untuk investasi. Gitu teman-teman. Jago. Sunset. Nah teman-teman, saya masuk pada perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas ini ada kondisi berbahaya. Ini terjadi karena tingkat bunga yang sudah sangat rendah mendekati nol. Fenomena pada titik ini masyarakat lebih suka memegang uang tunai daripada berinvestasi di obligasi atau bank. Karena bunga yang didapat oleh masyarakat terlalu kecil, akibatnya kebijakan moneter lebih tidak efektif meskipun bank sentral telah membanjiri pasar dengan uang. Ekonomi tetap lesu karena uang itu hanya mengendap ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, saya masuk pada materi terakhir ya teman-teman. Inflasi dan dampak ekonomi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dampaknya terhadap perekonomian bagaikan pisau bermata dua ya teman-teman. Inflasi ini adalah fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Dampaknya sangat terasa pada berbagai sisi ekonomi. Pertama, inflasi yang tidak terkendali akan menguras daya beli masyarakat sehingga standar hidup menurun. Kedua, bagi dunia usaha, inflasi tinggi menciptakan ketidakpastian yang membuat investor ragu untuk menanamkan modal. Ketiga, inflasi juga mempengaruhi distribusi pendapatan. Pihak yang memiliki penghasilan akan sangat dirugikan, sementara aset fisik atau debitur terkadang justru lebih diuntungkan. Namun inflasi ini sangat rendah dan stabil, tetap diperlukan untuk memberikan insentif bagi produsen agar terus-menerus memproduksi barang. Nah, kesimpulannya teman-teman, stabilitas ekonomi bergantung pada keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan kebutuhan masyarakat. Tugas bank sentral adalah menjaga agar kita tidak terjebak dalam inflasi tinggi maupun perangkap likuiditas teman-teman. Begitu saja teman-teman. Mohon lebih dan kurangnya mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Mohon maaf Pak dosen dan lain-lain. Semuanya terima kasih.